Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara di virtual Zoom-nya bisa masuk jelas terdengar. Masuk jelas, Terdengar Pak. Pak. Ya, yang sudah hadir di pagi hari ini ya, di jam 10 untuk mata kuliah termodinamika bisa mengaktifkan kameranya atau on cam-nya supaya ada dokumentasi kehadiran di perkuliahan termodinamika. Oke, nah di bagian hari ini atau di hari ini kita akan membahas mengenai beberapa hal ya yang berhubungan dengan konsep dasar di termodinamika. Salah satunya itu adalah menceritakan tentang siklus. Nah, karena siklus ini seringkali digunakan ketika melakukan analisis yang berhubungan dengan efisiensi dari suatu sistem. Dalam hal ini bisa mesin, mesin tenaga uap itu dianalisis menggunakan siklus. Sebelum menganalisisnya, yang pertama kali dilakukan adalah bisa memahami konsep dasar atau mengetahui seperti apa siklus yang terjadi di sistem tersebut. Bagian berikutnya untuk tampilan di layarnya sudah terlihat ya. Masih putih, Pak. Ya. Nah, ini adalah eh, siklus, siklus yang seringkali didapatkan atau ditemui ya di sistem tertentu. Ada namanya siklus daya uap dan siklus uap Carnot. Seperti apa siklusnya? Siklus daya uap ini merupakan dalam tahapan adalah proses pengkonversian atau pengubahan energi. Jadi ada bagian yang dikonversikan ya. Yang dikonversikan ini adalah energi heat atau energi panas. Dari energi panas dirubah atau dikonversikan menjadi energi mekanik. Mekanik ini menghasilkan gerakan ya, atau menghasilkan pergerakan atau kerja. Nah, energi kerja inilah yang nantinya dipergunakan lagi atau dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan energi outputnya itu berupa elektrik atau pembangkit listrik. Secara singkat atau mudahnya memahami bagaimana proses siklus tersebut terjadi. Yang pertama adalah dari gambar ini, di sini ada boiler ya. Boiler itu adalah pemanas. Pemanas dari boiler ini menggunakan sumber panas dari bahan bakar, proses pembakaran. Apa yang dipanaskan? Yang dipanaskan adalah fluida air, water. Jadi air diberikan energi panas ya, energi panas sehingga airnya mengalami perubahan fase ya, dari fase liquid berubah menjadi fase uap. Dengan perubahan fase tersebut menyebabkan peningkatan nilai tekanan. Nah, tekanan inilah yang nantinya yang tadi bisa menghasilkan energi mekanik. Mekaniknya ada di sini. Jadi dengan tekanan yang kuat mampu memutar turbin. Tidak hanya sampai di sini. Jadi proses pengkonversian energinya itu yang awalnya dari sumber panas, boiler yang dipanas menghasilkan panas,
Kemudian dari panas merubah air, airnya berubah menjadi uap. Lalu dari uap mengalir melalui saluran ya, di bagian ini ada saluran. Saluran tersebut menyebabkan uap yang mempunyai tekanan tinggi. Tekanan tinggi inilah yang fungsinya untuk bisa menggerakkan turbin atau yang biasa dikenal dengan nama turbin uap atau steam turbin ya. Turbin uap berputar yang terhubung dengan generator. Lalu dari putaran generatorlah yang di bagian akhirnya menghasilkan energi listrik. Jadi eh, pengubahan atau pengkonversian ya, konversi energi atau mengubah energinya yang berawal dari eh, pembakaran, ada proses pembakaran yang digunakan di sini kalau diilustrasi menggunakan bahan bakarnya itu adalah batu bara. Batu bara kemudian ada udara ya, udara yang masuk, oksigen bercampur dengan udara karena pada saat proses pembakaran itu membutuhkan O2 ya, oksigen untuk bisa menghasilkan pembakaran. Dari pembakaran menyebabkan keluarnya heat. Nah, dari sinilah eh, mulai tahap adanya energi panas yang dihasilkan. Terus siklus ini berlangsung secara kontinu. Kontinu itu artinya berkelanjutan selama dalam satu kesatuan ya sistem ini dihidupkan. Jadi kalau selama sistem ini bekerja ya selama itu pula lah eh, siklus ini melakukan siklus secara kontinu. Kemudian ini yang pertama ya, pengenalan siklus daya uap. Lalu di bagian berikutnya ada masih cerita lagi tentang eh, siklus Carnot. Kalau yang tadi menceritakan siklus ini ya, uap. Ini juga masih menceritakan siklus uap. Lalu bagaimana di bagian hal tersebut jika dituliskan atau digambarkan dalam bentuk grafik, hubungannya seperti apa dari gambar yang tadi ditampilkan. Di sini mengalami perubahan, ada perubahan nilai tekanan, kemudian ada perubahan volume. Siklus uap Carnot merupakan siklus ideal. Nah, di bagian ini yang perlu kita pahami ya, ideal ini adalah secara teori. Jadi secara teoritisnya gambar yang ditampilkan atau grafik yang ditampilkan ini ya, yang ditampilkan gambar yang ditampilkan ini adalah kondisi ideal atau secara teoritisnya seperti itu. Yang menggambarkan efisiensi maksimum dicapai oleh mesin kalor yang bekerja dengan dua dua suhu tetap itu ya suhunya eh, tidak mengalami perubahan ya. Pada siklus ini terdapat dua proses, ada proses adiabatik, ini ada proses dari 2 ke 3 ya, ada proses adiabatik, kemudian di 4 ke 1 ini juga ada proses adiabatik, dan dua proses isotermal. Di bagian ini ada proses isotermal, ini juga sama ada proses isotermal. Apa yang terjadi di bagian ini? Yang pertama adalah di bagian sistem yang ini ya, yang ini secara keseluruhan. Di sistem ini jika digambarkan ke dalam bentuk grafik yang ini akan menghasilkan gambar grafik atau garis yang bisa dilihat di bagian ini siklusnya
dari 4 ke 1, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, terus berlangsung, ini berlangsung secara eh, periodik ya. Periodik itu ya selama sistem tersebut difungsikan. Jadi selama sistem tersebut difungsikan ya dia akan bekerja sesuai dengan siklusnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi mengalami siklus yang secara kontinu. Dari siklus ini ada beberapa hal yang pasti mengalami perubahan. Yang pertama adalah yang bisa dilihat ya dari gambar, ada perubahan nilai tekanan, tekanan mengalami perubahan, kemudian volume. Jadi paling mudahnya untuk mengenali dari grafik ini ya lihat saja perubahan apa yang terjadi. Yang pertama ada terjadi perubahan tekanan dan terjadi perubahan volume. Apa yang bisa dihasilkan dari perubahan tekanan? Misalnya dengan perubahan tekanan ya mampu memberikan yang tadi dari perubahan tekanan ya. Kalau tekanan ini bisa menghasilkan energi mekanik ya, mekaniknya itu. Karena dari perubahan tekanan inilah menjadikan tim turbin atau turbin uap tersebut bisa mengalami putaran. Kemudian yang berikutnya, kalau yang tadi siklus Carnot, yang selanjutnya adalah siklus Rankine ideal. Ini konsepnya ideal ya. Ideal itu artinya secara teori, siklus Rankine adalah siklus daya uap yang umumnya digunakan ada 4 langkah atau 4 tahapan, 4 proses. Yang pertama ada proses pemanasan air di boiler. Kemudian ada ekspansi. Ekspansi itu pengembangan uap di daerah turbin. Lalu ada proses kondensasi dan di bagian akhir pemompaan air. Jadi kalau digambarkan, inilah gambarnya. Nah, jadi gambar siklus Rankine ini seperti ini. Yang pertama dari nomor 1 ya, dari nomor 1 itu ada proses pompa. Pompa ini ya fungsinya untuk memompa fluida. Fluidanya adalah air. Airnya bisa bisa didapatkan dari pengkondensasian dari hasil turbin uap yang dihasilkan, kemudian menghasilkan titik air, lalu airnya ini dipompakan menggunakan pompa masuk ke pemanas, pemanas atau namanya boiler ya. Boiler ini sama halnya seperti katel atau eh, kalau memasak air dengan kompor atau pemanas air, inilah yang dinamakan dengan boiler. Jadi boiler ini di dalamnya itu ada fluida. Ada fluida yang dipanaskan dari hasil proses pemanasan menghasilkan uap. Nah, uap inilah yang tadinya digunakan untuk bisa memutar turbin. Kemudian kalau tadi siklus Rankine di bagian selanjutnya ada kombinasi atau siklus gabungan, gabungan gas dan uap. Jadi menggabungkan antara gas dan uap. Seperti apa diagramnya? Diagram untuk siklus gabungan gas dan uap ini adalah kombinasi dari turbin, turbin gas, turbin gasnya ini dari bagian ini ya, dan turbin uap. Yang membedakan kalau di turbin gas, ya fluidanya adalah fluida udara kering, sedangkan kalau di turbin uap ini menggunakan fluida uap yang di bagian itu ada
partikel air ya, atau air yang panas yang berubah menjadi uap. Jadi ini digabungkan. Nah, penggabungan ini menghasilkan, kalau digambarkan, ini di bagian sini ada grafiknya ya, ada grafik nilai gabungan antara siklus gas dan uap. Nah, ini di bagian ini kan diagram ya. Diagram ini nanti kalau misalnya ada yang melakukan eh, PKL atau praktek kerja lapangan, coba cari tempat magang atau PKL-nya itu yang membahas mengenai siklus gas dan uap. Jadi nanti di bagian itu bisa diketahui kombinasi antara siklus gabungan tersebut. Kemudian nanti bisa juga melakukan pengembangan ya, misalnya menganalisis model turbin, untuk gas turbin, kemudian bagaimana model turbin untuk steam. Ini model turbinnya seperti apa. Fluida yang digunakan antara gas turbin dan steam turbin ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau di gas turbin, fluida yang digunakan adalah fluida udara ya, berupa gas, udara panas. Kalau di bagian ini ada fluida yang berbentuk fasenya itu fase uap. Sudah dipastikan bahwa bentuk dan kekuatan dari ini ya, dari turbinnya itu ada perbedaan. Di bagian ini nanti bisa juga melakukan kajian atau analisis seperti apa model turbin yang digunakan tersebut. Kemudian di bagian berikutnya ada CHP. CHP ini adalah Combined Heat and Power. Mengkombinasikan panas dan tenaga. Power itu adalah tenaga yang dihasilkan. Proses untuk menghasilkan proses listrik dan panas secara bersamaan dari satu sumber ya, dari satu sumber energi. Jadi kalau diilustrasikan dari gambarnya, ini di bagian ini ada siklus yang memanfaatkan energi yang tidak terpakai. Nah, di bagian mana yang energi tersebut yang bisa dipergunakan. Jadi di bagian ini sudah dipasang sistem baru lagi. Nah, bagian yang pertama, ini kan ada proses pembakaran ya. Di bagian ini ada proses pembakaran. Di sini bisa terlihat ilustrasinya, jadi kalau dibesarkan. Ini ada proses combustion, pembakaran. Dari hasil pembakaran dipergunakan, ini arah panahnya ya, arah panahnya ke sini. Sebagiannya itu digunakan untuk menghasilkan atau menggerakkan putaran turbin. Turbin itu berputar yang terhubung ke generator, dari generator menghasilkan outputnya di bagian sini, listrik. Tidak semuanya diserap. Di bagian ini tidak semuanya dari hasil pembakaran itu diterima ya, dari hasil pembakaran atau dari panas yang dihasilkan itu tidak semuanya disalurkan ke sini. Ada sebagian yang dari sisi lainnya ini panasnya itu ada yang terbuang, kemudian ada di bagian sini dipasanglah sistem lagi. Ini yang dinamakan dengan
CHP, Combine Heat and Power. Jadi mengkombinasikan panas yang dihasilkan dari eh, sistem utama untuk menggerakkan bagian sistem yang lain. Jadi di bagian ini ada ini kondisi sistem yang satu, ini yang dua. Satu dan dua. Proses pembakarannya ada di bagian yang pertama ini. Jadi proses pembakaran, panasnya disalurkan ke sistem yang kedua untuk bisa menghasilkan tim, menghasilkan uap. Jadi dari bagian ini menghasilkan uap panas. Nah, uap panas inilah yang tadinya digunakan untuk bisa menggerakkan turbin. Ini merupakan kombinasi dari skema yang ditampilkan ini adalah kombinasi proses menghasilkan listrik dan panas secara bersamaan. Dinamakan bersamaan karena ya ketika bagian utamanya sistem satu dihidupkan, maka di bagian sistem kedua juga menghasilkan kondisi yang bisa bekerja. Jadi secara bersama, kalau misalnya sistem satunya tidak difungsikan, ya berarti di bagian sistem kedua ini juga tidak bisa berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke slide selanjutnya? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke bagian materi berikutnya. Nah, di bagian yang berikutnya ini adalah beberapa steady flow engineering device. Jadi ada bagian peralatan engineering yang kondisinya itu steady. Kita mengasumsikan alirannya steady flow. Steady flow itu artinya kondisinya eh, aliran tuna. Apa yang dinamakan dengan tuna? Tuna itu artinya tidak begitu mengalami perubahan secara nilai kecepatannya. Jadi kalau bisa dibayangkan, misalkan dalam waktu 1 menit lah ya, misalkan ya untuk membayangkannya. Dalam waktu 1 menit kecepatannya diasumsikan konstan. Misalnya kalau kecepatannya 100 meter per second di waktu 1 menit, 1 menit itu kan 60 detik ya. Selama 1 menit itu kecepatannya didapatkan 100 meter per second. Ini yang dinamakan dengan kondisi steady flow. Lalu yang selanjutnya pada konsep termodinamika, steady flow engine device ini merupakan perangkat atau sistem yang beroperasi dengan aliran fluida yang dinamakan stabil. Kondisi di mana variabel karena kecepatannya tadi sama, sehingga berpengaruh terhadap nilai tekanan, berpengaruh juga terhadap nilai suhu, yang ini tadi kecepatan ya, kecepatannya sudah konstan, dan massa jenis. Jadi ada 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kondisi. Tekanannya tidak mengalami perubahan, suhunya juga tidak mengalami perubahan. Yang ketiga kecepatan, dan di bagian ini massa jenisnya juga tidak mengalami perubahan.
tidak berubah terhadap waktu. Waktunya misalnya tadi ilustrasinya 60 second atau 1 menit. Jadi dalam waktu 1 menit tidak mengalami perubahan seperti untuk nilai tekanannya, suhu, kecepatan, dan massa jenis tidak mengalami perubahan di dalam eh, sistem tersebut. Ini yang dinamakan dengan steady flow. Lalu bagaimana dengan unsteady? Unsteady flow ya, kalau unsteady flow tinggal di kebalikannya. Berarti pada saat unsteady flow, tekanannya mengalami perubahan, suhunya juga mengalami perubahan, kecepatannya juga mengalami perubahan, dan bisa saja massa jenisnya juga ikut mengalami perubahan. Itu adalah kondisi unsteady flow. Artinya jika ini dilanjutkan, karakteristik aliran fluida di dalam perangkat adalah kondisinya konstan selama sistem tersebut berlangsung. Jadi tidak mengalami perubahan. Beberapa contoh dari perangkat steady flow yang meliputi adanya tadi turbin. Turbin mengubah energi fluida yang awalnya biasanya itu dari gas atau uap menjadi mekanik. Jadi putaran turbinnya itu ya kondisinya adalah steady flow. Kenapa hal ini perlu di steady flow, kondisi steady flow? Karena kalau misalnya terjadi perubahan secara fluktuatif, ini berpengaruh terhadap output energi yang dihasilkan. Jadi output energi yang dihasilkan itu nanti tidak stabil. Nah, kondisi inilah yang memang sengaja dirancang atau didesainnya itu supaya bisa menghasilkan steady flow. Tujuan akhirnya adalah untuk bisa menghasilkan tenaga yang stabil. Lalu yang berikutnya, peralatan apa saja yang dirancang untuk kondisi steady flow adalah pompa dan kompresor. Pompa dan kompresor ini juga sama dikondisikan steady flow dengan memasukkan eh, energi mekanik dari luar. Lalu nozzle dan diffuser. Nozzle mengubah kecepatan fluida melalui perubahan, sedangkan eh, nozzle dan diffuser ya mengubah kecepatan fluida melalui perubahan tekanan. Nozzle ini biasanya mempercepat fluida, sedangkan diffuser memperlambat fluida. Jadi kalau digambarkan, ini kalau nozzle ya, nozzle ini mempercepat fluida. Berarti kalau mempercepat fluida, ini kembali lagi ke teori kontinuitas. Nah, ini adalah nozzle. Jadi ada fluida yang masuk dengan di bagian ini diameternya lebih besar ya. Ini diameternya lebih besar, sedangkan di bagian keluarnya mengalami perubahan diameter sehingga terjadilah percepatan fluida. Lalu bagaimana dengan diffuser? Kalau diffuser ya berarti kebalikan dari nozzle. Jadi kalau di nozzle seperti ini, kalau di diffuser berarti salurannya lebih sempit masuknya, kemudian untuk output keluarnya lebih besar nilai diameternya. Ini adalah diffusernya.
masuknya dari sini ya, masuknya dari sisi sini, dan ini adalah bagian keluar. Dengan merubah luas luas penampang saluran, ini saluran masuk, di bagian ini ada yang lebih kecil ya salurannya, ini saluran masuknya. Kemudian yang di bagian luarnya ini adalah saluran output, saluran keluar. Mengalami perubahan, diameter masuk lebih kecil, diameter masuknya lebih kecil, dan diameter keluarnya lebih besar, menyebabkan terjadinya perlambatan. Jadi ada bagian di sini ada kondisi lambat. Lambat dalam hal nilai kecepatannya. Nah, ini difungsikan atau dibuat untuk tujuan tertentu. Misalnya ketika ingin menghasilkan outputnya itu dengan aliran yang lebih cepat, berarti sistem saluran dari sistem tersebut harus dipasang nozzle. Lalu jika ingin menghasilkan alirannya menjadi lebih kurang atau mengalami penurunan, maka sistem tersebut harus dipasang eh, diffuser. Kemudian yang bagian selanjutnya adalah penukar panas atau yang biasa dikenal dengan heat exchanger, HE. Pada bagian ini memungkinkan terjadinya pertukaran panas antara dua fluida. Dua fluida ini ya tidak hanya dua fluida ya, kalau di HE itu ya minimal dua, bisa saja lebih. Minimal dua fluida yang digunakan. Minimal ya. Jadi kalau misalnya menggunakan tiga fluida, empat fluida, lima fluida, di dalam heat exchanger itu bisa saja terjadi tanpa mencampur kedua fluida tersebut secara langsung. Itu adalah bagian dari heat exchanger untuk HE, heat exchanger. Oke, lalu yang bagian selanjutnya adalah kita akan masuk ke ilustrasi di bagian ini. Ini merupakan gambar dari turbin gas turbin ya, dengan beratnya ini kalau dihitung atau ditimbang beratnya 12,5 ton, mampu memproduksi 55,2 megawatt dengan putaran yang dilakukan oleh gas turbin tersebut 3.600 RPM. Jadi 3.600 RPM, rotation per menit. Jadi kalau satu menitnya itu adalah 60 detik, 60 detik ya, kalau 60 second, ini tinggal dicoret 36 dibagi 6 berapa? 6 ya, 60. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu satu detik ya, satu detik itu kan singkat, satu detik turbin ini memutar atau melakukan putaran sebanyak 60 kali putaran. Jadi dalam waktu satu detik turbin ini bisa berputar dalam sebanyak 60 kali, 60 kali putaran. Model turbinnya yang ditampilkan itu jenisnya, ini kode ya,
kode dari model turbin. LM 5000. Jadi itu adalah kodenya, kode spesifikasi dari turbin LM 5000. Yang pertama, apa yang terjadi pada siklus yang di turbin gas turbin ini? Yang pertama ada kondisinya, ada proses LPC. LPC ini dinamakan dengan low pressure kompresor. Udara dari lingkungan masuk. Dari mana masuknya? Ya masuknya dari bagian sini. Jadi bagian sini juga ada eh, lingkungan ya. Jadi di luar dari sistem tersebut ini didefinisikan sebagai lingkungan. Udara dari lingkungan masuk ke kompresor tekanan. Tekanan udara diabaikan. Proses ini merupakan proses adiabatik. Jadi di bagian sistem tersebut terjadi adanya proses adiabatik. Udara dikompresi tanpa pertukaran panas yang signifikan dengan lingkungan. Jadi di bagian di sini, di dalam sistem ini, ada proses di bagian sini ya, di gambar ini, ada proses ini LPC ya. Ada proses adiabatik. Jadi tidak ada panas, panas yang keluar dari sistem ke lingkungan, begitu juga misalnya dari suhu di lingkungan juga tidak mempengaruhi panas yang terjadi di dalam turbin tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi yang kedua, ini naik lagi, high pressure compressor. Jadi tadi kalau tadi sampai di bagian yang ini ya, 5. Nah, di bagian selanjutnya adalah 14 stick. 14 itu ya 14 tingkat. Jadi kalau ini dihitung ini ada 14 nih. 14 tingkat high pressure. High pressure kompresor. Setelah keluar dari LPC, udara masuk ke kompresor, tekanan mengalami peningkatan. Tujuannya apa? Ditingkatkan ya. Nanti kalau misalnya tidak ditingkatkan, maka untuk fungsinya yang tadi bisa menggerakkan turbin itu bisa mengalami eh, tenaga atau mengalami penurunan tenaga. Nah, di bagian inilah terjadinya eh, peningkatan. Di mana udara semakin dikompresi sehingga mencapai tekanan yang jauh lebih tinggi. Kompresi ini juga merupakan ada proses yang sama ya di bagian 14 tingkat itu terjadi proses adiabatik dengan peningkatan suhu udaranya. Tidak hanya sampai di sini, yang berikutnya adalah ada lagi dinamakan pembakaran, combustion atau ruang bakar. Kompresor ruang bakar ini merupakan udara bertekanan tinggi yang dihasilkan dari kompresor masuk ke ruang pembakaran. Di sini bahan bakar biasanya yang digunakan gas ya, dicampur dengan udara yang dibakar. Pembakaran merupakan proses isobarik. Nah, di bagian inilah terjadi tekanannya itu dikondisikan mempunyai tekanan tetap. Tekanannya tidak mengalami perubahan. Energi panas dari pembakaran ditambahkan ke udara menyebabkan kenaikan suhu yang signifikan pada lidah kerja. Di zona ini terjadi proses
pembakaran. Kemudian di bagian selanjutnya, high pressure turbine, gas panas bertekanan tinggi kemudian masuk ke turbin tekanan dengan 2 tingkat ya. Two stage itu artinya dua tingkat. Ini ada di bagian sini. Nah, ini terjadilah gas bertekanan tinggi yang terjadi di turbin 2 tingkat. Energi thermal dikonversi menjadi energi mekanik melalui proses ekspansi. Ekspansi adiabatik. Ekspansi ini artinya ya perluasan untuk penambahan volume. Penambahan volume, tetapi kondisinya adalah kondisi adiabatik. Berada pada two stage high pressure turbine. Jadi berada pada kondisi ini. Lalu yang selanjutnya di bagian tersebut terjadilah gas yang memuai, menggerakkan bilah turbin, kemudian di bagian selanjutnya terhubung dengan kompresor melalui poros yang terhubung ya. Ini ada di sistem ini ada poros yang terhubung. Nah, jadi yang tadi dibahas itu ada nozzle ya. Jadi kalau misalnya melihat dari gambarnya, ini bisa dilihat ya, bisa terlihat di bagian ini lebih menyempit, artinya ya di bagian ini mengalami, ini adalah nozzle, udara masuk dari lingkungan, kemudian di bagian ujung sini mengalami pengecilan diameter, berarti menyebabkan peningkatan kecepatan. Lalu di bagian, mulai dari bagian sini ya, di bagian sini, ini diameter turbinnya mengalami pembesaran atau perluasan diameter turbin. Nah, nozzle ini dan ini adalah diffuser. Karakteristik apa yang dihasilkan? Ya tadi, untuk nozzle menghasilkan peningkatan kecepatan, kemudian untuk diffuser memperlambat kecepatan fluida yang dikeluarkan atau yang dihasilkan ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah ini low pressure turbine. Untuk low pressure turbine ini di bagian sini ya. Setelah melalui turbin tekanan tinggi, gas yang masih panas dan bertekanan cukup tinggi memasuki turbin tekanan rendah. Proses ekspansi adiabatik terus berlanjut menghasilkan lebih banyak energi mekanik yang digunakan untuk bisa melakukan atau memutar generator atau perangkat lainnya. Lalu yang keenam, hot and dry gas buang. Gas yang dihasilkan dari pembakaran tadi tidak semuanya
pergunakan ya, karena hasil dari pembakaran, dari hasil dari bagian sini ya, hasil dari pembakaran itu kan harus mengeluarkan gas buang. Jadi gasnya itu dikeluarkan, keluar dari turbin memiliki energi yang panas dan beberapa sistem ini dapat digunakan. Nah, ini adalah yang tadi kombinasi, combine cycle power. Yang pertama, misalnya bisa saja itu digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Lalu dari hasil pembuangan gas ini digunakan untuk misalnya eh, menghasilkan energi panas untuk misalnya memanaskan air atau untuk menggerakkan turbin uap. Jadi dari panas yang dikeluarkan tersebut bisa dikombinasikan atau bisa diperdayakan untuk keperluan energi yang lain. Oke, lalu yang berikutnya di bagian ini untuk siklusnya adalah siklus Brayton ideal. Umumnya terdiri dari 4 proses. Yang pertama ada proses kompresi adiabatik yang terjadi di kompresor. Kemudian penambahan panas, panas ditambahkan, panas ditingkatkan ya. Ini terjadi di ruang pembakaran. Ruang pembakarannya ada di sini. Jadi peningkatan panasnya atau panas ditingkatkan itu ada di ruang bakar. Selanjutnya adalah proses ekspansi. Untuk ekspansinya ini ada di turbin. Nah, di bagian ini ada dari hasil proses pembakaran terjadilah proses ekspansi adiabatik. Perluasan volume bisa dilihat ya, volumenya mengalami pembesaran. Ini kan kalau digambarkan di ilustrasinya, ini kan lebih kecil. Kemudian di bagian ini volumenya membesar. Ini yang dinamakan dengan ekspansi. Jadi ekspansi untuk volumenya. Pembuangan panas dicerobong atau digunakan dalam siklus termodinamika selanjutnya. Nah, jadi dari hasil proses ini ya ini ada saluran keluarnya. Di bagian ini mengeluarkan sisa-sisa gas dari hasil pembakaran. Oke, lalu yang berikutnya kalau gambar yang tadi terjemahkan ke dalam bentuk grafik ya. Ini grafiknya teorinya adalah Brighton ideal. Taunya dari mana bisa mengetahui Brighton ideal? Ya lihat aja grafiknya. Ketika gambarnya ini garis ya, garisnya itu smooth, smooth itu artinya lurus saja. Ini kan lurus-lurus semua ini. Ini adalah kondisi ideal. Ini adalah kondisi ideal. Jadi kalau dikatakan kondisi ideal itu kondisinya tidak mengalami perubahan. Jadi garisnya stream ya, maksudnya tidak fluktuatif. Itu adalah kondisi ideal. Lalu bagaimana dengan kondisi aktual? Nah, kondisi aktualnya ya pasti ada perbedaan. Jadi kalau digambarkan, ini ilustrasi ya, ini ilustrasi untuk kondisi idealnya. Kondisi aktualnya itu kalau sebenarnya aktualnya itu sebenarnya dari titik satu ke dua, ini tidak mulus seperti ini garisnya. Aktualnya itu ya bisa saja nanti, nah terjadilah fluktuatif seperti ini. Itu adalah kondisi aktualnya. Begitu juga dengan dari dua ke tiga tidak
lurus seperti ini. Ketika kondisi aktualnya dia akan eh, berfluktuatif ya. Dan selanjutnya dari 3 ke 4 juga seperti ini. Kemudian kembali lagi dari 4 menuju ke 1. Itu adalah kondisi aktual. Kalau kondisi idealnya, ini adalah kondisi idealnya untuk grafik dari siklus Brighton. Siklus Brighton ideal adalah sebuah konsep dasar di dalam hal ini termodinamika yang menggambarkan siklus kerja mesin untuk turbin gas, untuk gas turbin. Kemudian siklus ini terdiri dari 4 proses utama yang terjadi secara berurutan. Dikatakan 4, ya ini bisa dilihat dari nomor 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 proses utama yang terjadi secara berurutan. Berurutan itu ya berurutan ya. Jadi misalnya tidak bisa dari 1 tiba-tiba langsung loncat ke 3, terus balik lagi ke 2, terus dari 2 ke 4. Itu yang dinamakan tidak berurutan. Di bagian ini kondisinya itu terjadi secara berurutan dari satu dia harus mengalami peningkatan ya. Misalkan di bagian ini volumenya kecil, kemudian di bagian yang ini tekanannya meningkat, tetapi volumenya mengalami pengurangan. Nah, itulah yang dinamakan dengan kondisi berurutan. Tidak juga bisa misalkan dari 1 langsung loncat ke 3. Misalkan dari 1 volumenya nilainya kecil. Kemudian di bagian langsung loncat ke 3 volumenya meningkat, tekanannya bertambah. Nah, itu yang tidak terjadi di siklus Brighton. Jadi pada saat melakukan analisis, nanti misalnya ada yang eh, PKL atau mengambil praktek kerja lapangan ya di sistem pembangkit, coba cari pembangkit yang menggunakan siklus Brighton ideal, nanti seperti apa kondisinya. Nanti bisa dianalisis dengan grafik ini. Perubahan nilai tekanan terhadap volume itu bisa dilihat di bagian ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Siklus ini berlangsung secara periodik ya, secara kontinu selama sistem tersebut difungsikan. Kemudian siklus Brighton ideal ini yang pertama yang terjadi adalah adanya kondisi kompresi. Kondisi kompresi ini berarti di bagian nomor 1. Udara dimampatkan itu dikompresikan secara adiabatik tanpa adanya panas yang mengalami perpindahan dari lingkungan atau ke sistem. Untuk proses kompresinya menggunakan kompresor. Proses ini menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan dan suhu udara. Jadi di bagian nomor 1, poin nomor 1 ya, poin nomor 1 ini terjadilah P. Nanti P-nya mengalami peningkatan dari 1 ke 2 ya, kan P-nya mau mau apa meningkat ya. Dan suhu udara. Suhu udaranya juga suhu berarti nilai T, temperatur ya, temperaturnya
mengalami peningkatan. Nah, ini bisa dilihat di bagian ini. Temperaturnya, ini simbol T ya. T-nya, temperaturnya mau mengalami peningkatan. Kemudian yang keduanya adalah penambahan panas isobarik. Untuk bagian kedua ini terjadinya penambahan panas, berarti di bagian sini. Penambahan panas secara isobarik. Taunya panas bertambah dari mana? Dari nilai bagian ini. Ada QH. Q itu kalor. Kalor yang diberikan, kalor yang ditambahkan ya di dalam sistem tersebut. Jadi ada kalor yang ditambahkan secara isobarik. Udara bertekanan tinggi yang keluar dari kompresor kemudian dicampur dengan bahan bakar dalam ruang bakar. Proses ini pembakaran terjadi dengan tekanan konstan menyebabkan peningkatan suhu. Nah, ini suhunya mengalami peningkatan. Taunya dari mana ya? Melihat dari sini. Dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3. 2 menuju 3 ya. 2 menuju 3 itu suhunya mengalami peningkatan. Kemudian untuk kondisi yang ketiga ini ekspansi sentropik gas hasil pembakaran. Gas hasil pembakaran yang bersuhu tinggi dialirkan ke turbin. Di dalam turbin gas mengembang secara adiabatik. Di dalam turbin, ini kondisi ketiga ya, ini kondisi ketiga, gas pembakaran yang bersuhu tinggi kemudian dialirkan ke turbin. Di dalam turbin gas mengembang secara adiabatik dan melakukan kerja pada sudu-sudu turbin. Proses ini menyebabkan penurunan tekanan. Ini bisa terlihat di bagian ini. Tekanannya tinggi ya di sini. Lalu dari 3 menuju 4 tekanannya mengalami penurunan tekanan dan penurunan suhu. Nah, ini temperaturnya dari 3 ke 4 turun tekanan dan suhu. Tekanannya mengalami penurunan, ini tekanannya mengalami penurunan dan suhu atau temperaturnya mengalami penurunan. Kemudian yang keempat, penolakan panas secara isobarik. Gas yang keluar dari turbin dari hasil proses pembakaran tadi, panas yang disalurkan ke turbin ini dikeluarkan ya. Karena kalau tidak dikeluarkan ya sistem tersebut juga tidak bisa bekerja secara kontinu dari hasil pembakaran. Maka harus terjadilah proses pembuangan. Pembuangannya apa yang dibuang adalah gas panas dari hasil pembakaran tersebut. Gas yang keluar dari turbin dibuang ke luar ya. Keluar itu ya ke lingkungan, ke atmosfer. Proses ini terjadi pada tekanan konstan. Taunya dari mana tekanan konstan? Ya, melihat dari bagian ini. 4 menuju 1. Jadi kalau ini adalah nilai P, nilai tekanan ya. Tekanannya tidak mengalami perubahan. Tekanannya konstan, dibuang ke lingkungan. Tekanan konstan dan menyebabkan penurunan gas.
penurunan suhu ya. Ini dari 4 ke 1. Penurunan suhu. Suhunya mengalami penurunan. Ini kalau ditarik garisnya sini. Nah, yang awalnya kan tinggi ya. Dari 4 menuju ke 1. Terjadilah penurunan suhu. Suhunya mengalami penurunan, tetapi tekanan gas yang keluar dari saluran keluarnya ini, tekanannya adalah konstan. Ya. Ini merupakan siklus Brayton. Ini tadi Braytonnya adalah Brayton ideal, terdiri dari 4 kondisi: 1, kondisi 2, kondisi 3, dan kondisi keempat. 1, 2, 3, 4. Itu adalah siklus Brayton ideal. Kemudian bagaimana karakteristiknya? Untuk karakteristik dari siklus Brayton ideal ini, yang pertama efisiensi. Ini cerita tentang nilai efisiensi. Efisiensi siklus Brayton dipengaruhi oleh, yang pertama adalah rasio tekanan. Rasio tekanan ini bisa diartikan hubungan antara nilai tekanan setelah kompresi dan tekanan sebelum kompresi, dan suhu maksimum siklus. Suhu maksimumnya berapa? Suhu maksimum siklusnya. Nah, taunya dari sini, dari grafik ini. Berapa nilai suhu maksimumnya? Semakin tinggi rasio tekanan dan suhu maksimum, maka semakin tinggi efisiensi siklus. Jadi nanti ketika melakukan analisis ya untuk siklus Brayton, ya lihat aja nilai rasionya, rasio antara nilai tekanan dan tekanan setelah kompresi dan tekanan sebelum kompresi. Kemudian berapa suhu maksimalnya, suhu tertingginya. Semakin tinggi eh, semakin tinggi rasio tekanan dan suhu maksimum, maka nanti sudah dipastikan efisiensi dari siklus Brayton tersebut semakin tinggi nilainya, efisiensinya semakin meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan dari siklus Brayton ini. Siklus Brayton ini banyak sekali digunakan untuk turbin gas, pembangkit listrik, kemudian propulsi. Propulsi ini pendorong atau daya dorong dari pesawat. Jadi banyak menggunakan kondisi dari siklus Brayton. Lalu apa kelebihan dari siklus Brayton ini? Yang pertama, siklus Brayton memiliki kelebihan seperti konstruksinya lebih simpel ya dengan kondisi siklus yang lain. Respon lebih cepat responnya, dan efisiensi yang cukup tinggi. Lalu apa yang menjadikan nilai kurang untuk siklus Brayton tersebut? Yang pertama, suhu pembakaran. Tadi di bagian sistem tadi ada namanya proses combustion, ruang bakar. Nah, di ruang bakar ini suhu pembakaran yang sangat tinggi yang dapat kalau misalnya panas tersebut tidak dikontrol dengan baik, bisa menyebabkan masalah pada material turbin. Ini merupakan bagian penting juga karena kalau terlalu eh, panas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut bisa menyebabkan perubahan terhadap material turbin. Yang awalnya turbinnya masih
kuat ya, karena terlalu panas bisa saja mengalami kerusakan dari turbin tersebut. Lalu kekurangannya dari hasil pembakaran sudah dipastikan mengeluarkan gas. Di bagian ini ada gas buang. Nah, gas buang inilah yang tadi dikeluarkan ke lingkungan atau ke atmosfer yang mengeluarkan berbagai macam eh, gas hasil pembakaran, bisa menghasilkan gas CO, bisa saja nanti ada keluar CO2, kemudian ada nitrogen, kemudian bisa saja dari hasil pembakaran juga mengeluarkan eh, sulfur ya atau belerang. Gas-gas inilah yang seringkali di lingkungan itu sedikit mengalami kesulitan untuk diuraikan atau diterima di lingkungan. Inilah yang menjadikan sisi kurangnya atau kekurangan dari eh, peralatan atau sistem tersebut. Jadi menyebabkan atau bisa meningkatkan pemanasan terhadap lingkungan di sekitarnya. Oke, lalu yang berikutnya ketika siklus Brayton ini dimodif. Dimodif itu artinya dilakukan perubahan. Untuk meningkatkan tujuannya melakukan modifikasi itu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja siklus Brayton. Beberapa modifikasi dapat dilakukan seperti namanya itu regenerasi memanfaatkan panas dari gas buang, kemudian pendinginan. Jadi memodifikasi siklus Brayton dengan menambahkan pendinginan. Kemudian di bagian selanjutnya melakukan pembakaran bertahap. Kenapa pembakaran bertahap? Ya bisa saja di ruang bakar tersebut, di salah satu ruang bakarnya suhunya terlalu tinggi. Kemudian karena suhunya terlalu tinggi, maka dialihkan dengan proses pembasian atau pembakaran yang memiliki tahapan ya. Jadi ada proses pembakarannya bertahap. Ada tahap 1, kedua, ketiga. Melakukan pembakaran dalam beberapa tahap untuk mengurangi yang namanya peningkatan suhu terlalu tinggi. Kalau suhu terlalu tinggi ya berdampak terhadap panas yang dihasilkan yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur mikro dari material turbin tersebut. Oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya di siang hari ini sebelum berakhir perkuliahan. Untuk selanjutnya adalah input absensi ya, absensi kehadiran di mata kuliah termodinamika supaya mudah untuk input absensinya bisa mengaktifkan kamera on cam-nya ya untuk bisa terlihat di virtual Zoom. Oke, yang pertama ya, di layarnya share screen-nya sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Yang pertama untuk kelas A ya, termodinamika kelas A,
Yang pertama adalah Adiaksa Farhan. Hadir, Pak. Lalu yang selanjutnya Andika Wisnu Nugroho. Udah, sekali lagi diulangi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Kemudian Arya Hadi Saputra. Hadir Pak, hadir. Oke. Lalu selanjutnya Asifa Nur Wijaya. Hadir, Pak. Kemudian Bartolomeo. Hadir, Pak. Oke, lalu selanjutnya Baskara Panji Aditya. Sekali lagi ya, diulangi untuk suaranya bisa jelas terdengar. Baskara Panji Aditya Wardana. Tidak ada ya di virtual Zoom on mic-nya maupun on cam-nya. Kemudian Kalista Putri. Kalista Putri Harnan. Tidak ada ya di virtual Zoom-nya, on cam-nya maupun on mic-nya. Berikutnya Ciana Kaliwarner. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang selanjutnya Damar Iban Setiawan. Hadir, Pak. Kemudian Danar Setio Nugroho. Hadir Pak. Selanjutnya David Swandi. Hadir, Pak. Lalu Enrico Wuriawan. Sekali lagi ya, diulangi. Enrico Wuriawan. Kayaknya lagi kendala jaringan dah Pak. Ntar coba di inian saya kabarin Pak. Oke. Kemudian Gasan Fawas Kamaludin. Hadir Pak. Lalu Gracia. Hadir, Pak. Kemudian Jeremy Febriano. Hadir, Pak. Justice Kefas. Hadir Pak, hadir. Muhammad Maliki Salia. Hadir Pak. Lalu yang selanjutnya Muhammad Rafa Pradipta. Kali lagi diulangi ya. Muhammad Rafa Pradipta. Tidak ada ya. On cam maupun on mic-nya. Muhammad Aldito. Hadir, Pak. Muhammad Kaisar Asadullah. Hadir Pak. Selanjutnya Muhammad Fatur Firdaus. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Hafiz Hanif. Sekali lagi diulangi, Muhammad Hafiz Hanif Al-Hakim. Tidak ada ya. Kemudian Muhammad Irsyad. Oke, tidak ada juga Muhammad Irsyad Atala. Lalu Isna Aziz. Hadir Pak. Kemudian Muhammad Khaidir. Hadir Pak. Muhammad Haidir Amin. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Raka Putra Sukmana. Hadir, Pak. Kemudian Nararya Sambu Abiasa. Hadir Pak, Nararya Sambu. Naufal Muzaki. Hadir, Pak. Pierre Samuel ya. Ada, sekali lagi diulangi, Pierre Samuel Lumalesil. Tidak ada ya. Trahsian Kainan Malaika Manopo. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Raihan Surya Saputra. Hadir, Pak. Hadir.
Kemudian Rizky Rahmat Fadilah. Hadir, Pak. Sen Nala Afrilian. Sekali lagi diulangi, Sen Nala Afrilian. Tidak ada ya. Kemudian Stefanus Pramudia Laksono. Hadir, Pak. Lalu Tejan Tarum. Hadir, Pak. Hadir. Wahyu Samiaji. Hadir, Pak. Kemudian ini yang terakhir, Yusuf. Sekali lagi diulangi untuk absen yang terakhir, Yusuf. Tidak ada ya. Pak, mohon maaf, Pak. Baskara Panji hadir. Ini nomor berapa? Eh, NIM 089, Pak. 89 Yang ya. 6. Calista juga hadir tadi habis dari toilet. Yang Jam nomor berapa? 6 ya. Ini ya ya. Iya, 6 Pak. 7. Hadir, Pak. Siapa? Kalista ya. Iya, Oke, ini adalah hadir, Pak. Pak, ini ada Pak ya. Muhammad Hafiz juga hadir, Pak. Siapa? Muhammad Hafiz, Pak. Muhammad Hafiz NIM 072. 72 ini ya. Iya, Pak. Oke, itu sudah semua ya. Izin Pak, maaf Pak, Muhammad Rafa juga hadir Pak. Rafa di NIM 079. 79 ya. Oke, ada lagi? Tidak ada ya. Jadi ini adalah input absensi untuk mata kuliah termodinamika ya. Termodinamika di kelas A. Kemudian beralih ke sebelahnya, kelas berikutnya. Berarti di kelas B. Untuk yang kelas B bisa mengaktifkan kameranya atau on-cam-nya supaya bisa terlihat di virtual Zoom. Ya, oke baik. Yang berikutnya adalah input untuk
kelas B di mata kuliah termodinamika. Yang pertama di daftar absensi ini tertulis yang pertama ya untuk namanya Ahmad Zaki Imanullah. Hadir, Pak. Kemudian Akbar. Hadir, Pak. Selanjutnya Ariel Firmansyah. Hadir, Pak. Arman Hanifah Zaki. Sekali lagi Pak, si Arman tadi kendala juga, Pak. Dia lagi eh jaringannya juga kalau nggak salah tadi. Oke. Yang berikutnya Atar Fatur Rafi. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Bramantio. Hadir, Pak. Bramasta Siti Ayu. Hadir, Pak. Ada ya, Bramasta Siti Ayu. Hadir, Pak. Kemudian Diandra. Hadir, Pak. Lalu Dian Nur Febriansah. Sekali lagi diulangi ya, Dian Nur Febriansah. Hadir, Tidak. Pak. Hadir. Ada. Kemudian Diki Armianto. Diki hadir, Pak. Selanjutnya Dimas Bahi. Dimas Bahi tidak ada ya. Dwingga Irdi Prasetyo. Hadir, Pak. Saya, Pak. Falco Sagala. Hadir, Pak. Lalu Farel Dimas Bayu. Hadir, Pak. Ada ya. Hadir. Fauzan Aditya Arif. Hadir, Pak. Ibnu Ivan Gesfaro. Hadir, Pak. Ilham Sibran. Hadir, Pak. Irfan Fauzi. Hadir, Pak. Khairinsyah Siregar. Sekali lagi diulangi, Khairinsyah Siregar. Tidak ada ya. Kemudian Michael Jabar. Tidak ada ya, diulangi. Muhammad Rifyandri. Hadir, Pak. Kemudian M. Sihabuddin Hidayah. Sihabudin hadir, Pak. Muhammad Alaina Raihan. Hadir, Pak. Muhammad Al Faiza Arifin. Sekali lagi diulangi, Muhammad Al Faiza Arifin. Ada. Pak. Hadir. Al-Faiza. Hadir. Lalu Muhammad As-Sadiq. Hadir, Pak. Muhammad Sadik hadir, Pak. Lalu Muhammad Farhan Kuncoro. Hadir, Pak. Muhammad Gibran Dwi Lesmana. Hadir, Pak. Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Muhammad Suki Ramadan. Hadir, Pak. Nala Putra Segara. Sekali lagi diulangi, Nala Putra Segara. Tidak ada ya. Pandu Sahaja. Hadir, Pak. Pandu. Ada ya, Pandu. Kemudian Rizky Putra Hilmansyah. Hadir, Pak. Rizky, Pak. Sony Septiawan. Sekali lagi diulangi, Sony Septiawan. Tidak ada ya. Tuah Kurnia Lesmana. Hadir, Pak. Berikutnya Bersama kedua orang tuanya. Wita
Widya Dana. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Yafi Maulana Fauzan. Sekali lagi diulangi untuk suaranya. Yafi Maulana Fauzan. Tidak ada ya. Yul Erlan Putra. Hadir, Pak. Kemudian yang terakhir Zaki Pramudia Widianto. Hadir, Pak. Oke, itu adalah input absensi kehadiran ya untuk mata kuliah termodinamika untuk kelas B. Kemudian tadi ada yang di kolom chat ya, ini siapa? Dian Nur Ayo Pak, Janur Febriansyah. Dian Nur Febriansah ya. Iya Pak. Itu NIM-nya berapa? 24151 Pak, 51 Bang. Nomor Nah itu tadi 1. nomor 9. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Jadi ini adalah input absensi kehadiran untuk mata kuliah termodinamika di kelasnya itu adalah kelas B. Selanjutnya bergeser ya ke kelas C. Untuk kelas C-nya bisa mengaktifkan kamera on cam-nya supaya bisa terpantau atau termonitor di virtual Zoom. Ya, yang pertama ya untuk kelas C ya bisa mengaktifkan kameranya. Yang pertama tertulis di daftar absensi Aidil Sukri. Hadir, Pak. Berikutnya Aldi Raditya Adriansah. Hadir, Pak. Selanjutnya Arafa. Hadir, Pak. Kemudian Bayu Aji Nugroho. Hadir, Pak. Christian Yose. Ayo Pak. Lalu Danis Farabi. Sekali lagi Danis Farabi. Tidak ada ya on cam maupun di on mic-nya atau kolom chat virtual ini tidak ada. Dimas Aji Pangestu. Hadir, Pak. Kemudian Dimas Rizky Ananda. Hadir Pak. Hadir Pak. Selanjutnya Zaki. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Erikson Alexander. Hadir, Pak. Hadir. Lalu Faisal Rizpullah. Hadir, Pak. Kemudian Franciscus Abril. Hadir, Pak. Gataska Farel. Hadir Pak. Hilmi Zain Muhtadi. Hadir, Pak. Lestari. Hadir, Pak. Muat Taki. Hadir, Pak. Muammar Khadafi. Sekali lagi diulangi ya untuk suaranya. Muammar Khadafi.
Tidak ada ya on cam maupun on mic-nya, dan virtual Zoom di kolom chat juga tidak keluar. Muhammad Afdan Hermawan. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Arkan. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Bintang Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Deva Akilah. Hadir, Pak. Muhammad Fahrezi Azikra. Ada ya, Muhammad Fahrezi Azikra. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Galang Ramadan. Sekali lagi diulangi, Muhammad Galang Ramadan. Tidak ada ya. Kemudian Muhammad Kevin. Muhammad Kevin tidak ada juga di virtual Zoom-nya. Muhammad Magali. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Reza Kausar. Muhammad Reza Kausar tidak ada ya. Muhammad Syafiq Al-Fatih. Hadir, Pak. Muhammad Yopa Hidayat. Muhammad Yopa Hidayat. Tidak ada ya. Lalu Najwan Raj Mahendra. Hadir, Pak. Kemudian Raffi Mardova. Raffi Mardova tidak ada ya. Rafli Haris Diansyah. Hadir, Pak. Rayyan bin Yasir. Hadir, Pak. Kemudian Rama Riyadi. Hadir, Pak. Selanjutnya Syakira. Rizky Octavia. Hadir, Pak. Terakhir adalah Zidan Gazi Al-Farizi. Hadir, Pak. Ya, jadi ini adalah absensi ya untuk kehadiran di mata kuliah termodinamika untuk kelas C. Kemudian terakhir ini kelas D, bergeser ke kelas D. Nanti yang di kelas D-nya ini bisa mengaktifkan kameranya dan on mic-nya supaya bisa terlihat di virtual Zoom. Ya, yang pertama di absensi yang tertulis adalah Ananda Aditya Krisna. Sekali lagi, Ananda Aditya Krisna. Tidak ada ya di virtual Zoom-nya. Ananda Rifa Setiawan. Hadir, Pak. Kemudian Azril Hakim. Sekali lagi diulangi untuk suaranya bisa jelas terdengar. Azril Hakim tidak ada ya. Fauzi Angga Pratama. Hadir, Pak. Oh iya, hadir. Lalu Mario. Siap, hadir, Pak. Kemudian Muhammad Ilham Yusuf Wijaya. Muhammad Ilham Yusuf
Wijaya, tidak ada ya. Nadif Putra Ramadhani. Sekali lagi diulangi, Nadif Putra Ramadhani. Oke, tidak ada di Putra hadir, Pak. gimana? Nadif Putra Ramadhani. Tidak ada ya. Kemudian Putra Al-Fatir. Hadir, Pak. Lalu Rido Karpasna. Hadir, Pak. Selanjutnya Rifat Gusti Pratama. Hadir, Pak. Sadu Budi Khalis. Sekali lagi diulangi, Sadu Budi Khalis. Tidak ada ya di virtual Zoom. Safi Zuhair. Sekali lagi diulangi untuk namanya Safi Zuhair. Tidak ada ya on cam-nya maupun on mic-nya. Tasken Makfir Nuaf. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lalu yang terakhir Valeri Dianka Kusumo. Hadir, Pak. Ya, oke. Ini adalah Izin Pak, saya Nanda Ditya Trisna tadi kelewat absennya karena saya sempat keluar kendala jaringan Pak. gimana? Ananda Aditya Ya Trisna, Pak, Nanda Ditya Trisna, kelas D. kelas D. NIM-nya berapa? Itu Pak yang nomor 1 itu Pak. Yang ini ya. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, sudah semua ya. Tidak ada yang terlewat untuk input absen. Pak, izin Pak. Saya kayak Renses Siregar Pak, dari kelas B Pak. Tadi terkendala jaringan Pak. Ini kelas B apa kelas D? Ini lagi input kelas D. B Pak. Oh, baik Pak. Yang untuk kelas D-nya sudah semua ya. Ini input absensi untuk kelas D. Tidak ada ya. Oke. Jadi ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah termodinamika. Untuk kelasnya adalah kelas D di pertemuan ke-13. Ya. Tadi siapa? Kelas B ya. Iya Pak, kayak Renses Siregar Pak. NIM-nya berapa? 012 Pak. 012. Ini ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Izin Pak, tadi saya Yafi Maulana Fauzan kelas B. Ada terkendala jaringan Pak. Itunya NIM-nya berapa? 133 Pak. 133. Di nomor berapa itu ini? Yafi Maulana Fauzan ini ya? Iya itu benar Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Oke, masih ada lagi yang tadi ada kendala jaringan. Kalau tidak ada, sudah terinput semua ya. Untuk absensi kehadiran kelas A, kemudian kelas B, dan kelas C dan D. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang mau didiskusikan dari materi yang tadi disampaikan mengenai siklus termodinamika,
Saya rasa cukup di siang hari ini untuk mata kuliah termodinamika. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.